Satu perikop satu hari. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-23. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, karena ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus menyebutkan dirinya sebagai seorang ahli bangunan, atau dengan istilah yang kita kenal saat ini adalah arsitek. Dia adalah seorang arsitek yang cakap, seorang arsitek yang terampil. Nah, sebagai seorang arsitek yang terampil, maka hal yang paling utama ketika mau membangun adalah pondasi. Itu yang harus dipikirkan. Pondasinya benar-benar harus kuat, harus kokoh. Dan Paulus katakan di dalam ayat yang ke-11, dia meletakkan pondasi yang kuat itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa penting sekali pondasinya? Mengapa hal ini yang harus diutamakan? Karena ketika pondasi tidak kuat, maka sudah bisa dipastikan bangunan itu juga tidak akan kuat. Jadi bangunan itu ditentukan bagaimana pondasinya. Nah, mengapa ini penting Bapak Ibu? Karena ketika di dalam kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini, ketika kita tidak memiliki pondasi yang kuat dalam iman kita, maka akan mudah sekali kita akan terpengaruh dengan godaan di dalam dunia ini. Akan mudah sekali kita digoyahkan dengan segala tipu daya di dalam dunia ini. Makanya penting sekali kita untuk memiliki dasar yang kuat dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah saya dan saudara sebagai orang-orang yang mengikuti Yesus saat ini, biarlah sungguh-sungguh kita menaruh iman kita kepada Yesus Kristus. Biarlah sungguh-sungguh pondasi daripada iman saya dan saudara bukan kepada hal-hal yang lain, tetapi hanya kepada Yesus Kristus saja. Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.